Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, jodoh memang sudah menjadi rahasia Allah yang harus kita percayai. Karena rezeki, jodoh, dan maut adalah mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 8 yang artinya, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 21 yang artinya adalah, atau siapakah yang dapat memberi rezeki jika dia menahan rezekinya. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa jodoh atau rezeki mutlak kekuasaan Allah. Dengan berserah dan berdoa kepada Allah, insya Allah jalan untuk cara mendekatkan jodoh, dan siapapun tidak dapat menghalanginya, termasuk juga jin atau dukun. Jadi apabila ada orang yang berpendapat bahwa jodoh kita tak kunjung datang karena itu adalah ulah nakal jin, maka itu adalah salah. Karena tahukah apa yang sebenarnya dilakukan oleh jin yang katanya mampu menghalangi jodoh tersebut? Sebenarnya jin hanya berusaha keras untuk membuat kedua insan, yaitu laki-laki dan perempuan yang sedang ta'aruf atau tengah menjalin pertemanan, menjadi ragu-ragu atau selalu bimbang dalam hatinya. Oleh karena itu kita harus lebih tahu dulu hal-hal apa saja yang menjadi penyebab penghalang datangnya jodoh. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berusaha dan berdoa untuk menjemput datangnya jodoh. Berusaha dan berdoa ini juga harus dibarengi sifat berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah jalan bertemunya jodoh. Selain itu, kita harus senantiasa memperbaiki dan mengoreksi diri kita sendiri, ya, karena bisa jadi bukan karena gangguan atau halangan jin yang sebenarnya itu bohong, tapi bisa jadi jodoh kita terhalang oleh sifat dan kesalahan dosa yang kita perbuat tanpa kita sadari. Jadi berikut ini ada 5 hal yang mungkin menjadi penyebab terhalangnya jodoh menurut pandangan Islam.
Yang pertama adalah adanya dosa yang tanpa kita sadari. Sebagaimana manusia tentu pasti sering membuat dosa yang mungkin tanpa kita sadari bahwa hal tersebut bisa membuat kita berdosa. Lalu bagaimana menghapus dosa yang tanpa kita sadari itu? Tentunya cara satu-satunya adalah dengan kita senantiasa berzikir dan beristighfar kepada Allah dengan memohon ampunannya. Dengan senantiasa kita berzikir dan beristighfar, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Selain itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak agar tindakan-tindakan kita tidak menimbulkan dosa yang biasa menjadi penyebab atau penghalang datangnya jodoh. Kemudian yang kedua adalah mematok kriteria jodoh yang terlalu tinggi. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab datangnya jodoh untuk kita. Memiliki kriteria dalam memilih jodoh itu boleh-boleh saja, tapi kita juga harus mawas diri atau sadar diri jodoh yang bagaimana yang cocok dan sepadan dengan diri kita. Apabila kita terlalu mematok kriteria yang terlalu tinggi, bisa-bisa kita tidak akan menemukan jodoh yang kita cari. Ingat bahwa jodoh kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita itulah gambaran jodoh kita nantinya. Untuk itu, dalam menentukan kriteria jodoh, terlebih dahulu kita harus paham diri kita ini bagaimana, sehingga jodoh yang kita cari juga pasti akan kita temukan insya Allah dengan perlahan-lahan. Penyebab yang ketiga, terlalu berharap yang berlebihan kepada orang lain. Jadi terkadang orang yang sedang dalam asmara akan berharap lebih kepada orang yang ia cintai. Padahal harapan yang berlebihan akan menjadi penyebab kita sakit hati dan juga menjadi penghalang datangnya jodoh. Berharap kepada orang yang kita cintai dan berharap menjadi jodoh kita itu merupakan sesuatu yang salah. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita berdoa dan mendoakannya. Dengan kita berserah diri dan memasrahkan semuanya kepada Allah, maka jodoh pasti akan datang dengan cara yang tidak terduga. Kemudian yang keempat adalah belum adanya kesiapan hati. Jodoh akan datang jika memang hati ini sudah benar-benar siap. Perasaan cinta yang sebenar-benarnya adalah datang dari hati nurani. Tapi perlu diingat, dalam mencintai seseorang juga tidak boleh berlebih-lebihan, agar saat dikecewakan itu tidak sakit hati. Cinta yang berlebihan juga bisa memancing nafsu. Ingat, hati sangat dekat dengan nafsu. Karena dua hati yang kita miliki ini adalah hati sanubari dan hati nurani. Ketika hati sanubari dominan, rasa cinta yang diliputi nafsu akan menjajah kita sehingga timbul tindakan yang tercela. Namun ketika hati nurani ini yang dominan, karena hati nurani ini cenderung menuju ke arah iman, maka kita tidak akan terlarut dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita. Caranya adalah dengan selalu berzikir kepada Allah. Lalu yang kelima adalah terlena dalam suatu ikatan atau pacaran. Ikatan yang belum sah bisa saja menjadi penyebab terhalangnya jodoh
karena bisa jadi mendatangkan banyaknya ketidakbermanfaatan dalam hubungan tersebut. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam bertindak membuat ikatan dengan lawan jenis, ya. Jadi kita harus hati-hati untuk ketika kita akan memutuskan mengikat menjadi satu ikatan dengan pasangan kita. Jika memang tindakan tersebut dirasa banyak ketidakmanfaatannya, lebih baik tinggalkan saja. Kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri dan berkarya untuk kesiapan kita menjemput jodoh yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yakinlah bahwa Allah sudah menyiapkan pasangan atau jodoh kita sesuai firman Allah yang tadi saya sampaikan dalam Quran surat An-Naba ayat ke-8. Demikianlah 5 hal yang bisa menjadi penyebab jodoh kita terhalang. Mari kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, serta sibukkan diri ini dengan hal-hal yang bisa membuat diri ini menjadi lebih baik agar hati ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sekali lagi, jodohmu adalah cerminan dirimu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di video kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.